Halo guys, selamat datang kembali di channel ini bersama gue Giovanni Suhendi. Jadi Om Is kemarin malam udah datang dari Jakarta ke Pekanbaru dan kita itu sampai jam 12, hampir jam 12 malam ya. Hampir jam 12 malam diskusi untuk finalisasi konstruksi dan filtrasi megatank. Jadi kalau pagi ini kita baru sarapan dan baru ya ngobrol-ngobrol santai dan jadi kita akan tanya Om Is nih gimana dan seperti apa konstruksi dan semua hal tentang megatank 80.000 liter kita. Jadi kita langsung aja ke Om Is. Jadi Om Is, kemarin malam apa aja sih yang kita diskusin Om sampai jam 12 malam Om? Banyak ya perubahannya ya, kayak apa, dimensinya berubah, terus kedua lagi sistem chamber berubah, dan yang pasti juga dari view-nya juga berubah karena kan alhamdulillah nih Om Gio dapet yang sesuai dengan keinginannya ya. Ya Om, yang 6,5 meter panjangnya, tinggi kaca 1,7 meter. Ya itu udah berarti kan sebelumnya itu target kita gitu. Terus kedua lagi kita mencari dapat info dari Om Giovanni agak susah juga mencari kaca kayak gitu karena kaca kayak gitu emang custom ya, nggak maksimal tuh dari semua PT-PT tuh paling maksimal 6 meter, tapi alhamdulillah ya karena kita niatnya pengen apa baik mungkin ya, dapat juga Om Giovanni, orang baik pasti ketemu orang baik gitu loh ya kan? Alhamdulillah lah. Ya untuk tadi malam kita habis total perubahan dari jarak, terus kedua lagi dari existingnya juga berubah, terus untuk sistem pembersihannya dan strukturnya sih nggak ada yang banyak berubah ya, kecuali ada yang lebih banyak itu nanti sistem plumbing. Nah sistem plumbing itu masih kaitannya dengan filtrasi dan itu 100% dari desain dari Om Gio. Kalau saya hanya menyediakan sparring atau spare pipa-pipa mana yang akan dipendam, dan itu kaitannya dengan struktur. Nah untuk desain strukturnya juga mungkin agak berubah dari T-beam, terus dari balokan, terus dari pembersihannya juga, karena awalnya kita cuma pengen renov dikit, perbesar, tapi ini sama aja kita hancurkan dan bikin baru. Jadi kemarin kan rencananya mau renov, tapi dihitung-hitung biayanya kayaknya lebih bagus bikin baru Om Is ya. Ya. Biaya lebih bagus bikin baru, beda-beda tipis nggak jauh. Dan kita buat jadinya 3 kali lebih besar dengan kurang lebih anggaran yang sama dengan kemarin. Ya agak meledak sedikit sih, lah. sedikit lah, nggak terlalu banyak gitu. Tapi kita bisa dapat hasil yang memuaskan karena kan sistem saya kerja itu gimana bos senang. Buat senang. Ya. Tapi bukan ABS kan? bukan asal bos senang, ya kan? Karena di setiap Tapi benar-benar mau senang, bukan asal mau senang. karena di sini juga kita kalau misalnya saya nggak kasarnya bilang di pro, saya juga belum pro ya kan, saya juga masih tetap belajar lah, ilmu saya masih belajar. Tapi di setiap owner minimal biar dia ada bayangan, kita setelah konsultasi saya pasti contoh kayak gini, kasih gambar. Itu gambarnya apa? Ya. Ini kawan-kawan boleh lihat ya. Gambar-gambar mungkin Sedikit ya. ya. Ini kayak gini ya. Ini ada nama owner ya kan. Sorry. Mana Om namanya? Nih, sorry. Nih. Oh, Contoh kayak gini. Nah, contoh nih ya kan. oh, oke. Ini nama owner, terus rencana konsultannya, ini lambang saya. Alhamdulillah Itu nih pakai jenggot juga lambangnya. Om? ada. Ini udah di Jogja, di Semarang, terus di Bogor, BSD. Yang terakhir yang kita repair tuh punya salah satu artis yang ternama lah, ya kan. Tapi alhamdulillah, karena kan untuk ini struktur kita nggak bisa main-main ya. Karena apa? Kaitannya dengan safety. Safety itu kasarnya keselamatan bagi yang menikmati. Apalagi owner kita tuh orangnya sering nongkrong di depan kaca, itu aja. Ya itu yang harus kita perhatikan benar, dari ketebalan kaca, terus dari kekuatannya, karena kita nggak bisa asal prediksi. Contoh kayak kaca yang kata Om Gio, ini oke, 12 mili oke atau 15 mili oke ya kan, kita nggak tahu itu hitungannya kayak apa, tapi kita lihat dulu tekanannya dan beban airnya itu berapa, itu harus karena jangka panjang. Karena sekalipun lu mau bikin megatank, udah hitungannya continue. Om, definisi megatank buat Om Is apa Om? Megatank Ayo lo. definisi gue nih
itu kalau mega ya, dibilang aja mega kan udah kelihatan, berarti kan lebih dari biasanya megabyte lah kasar kalau gitu bilang. Tapi yang gue bilang Kalau megatank mega atau berarti hitungannya udah 9 digit. 9 digit, Berarti ya kan? udah 9 digit liter atau Iya. mililiter. Berarti kan itu bukan yang kaleng-kaleng lah kalau menurut gue, ya kan? Nah sekarang definisi megatank itu adalah kalau menurut gue murni mengandalkan kekuatan dari struktur dan kaca yang kita buat, dan itu berada di atas tanah. Kos kenapa? Karena kalau misalnya kita yang di bawah tanah, maaf kalau misalnya gue salah ya, mungkin ada yang lebih senior dari gue. Karena tahanan kita murni mengandalkan kekuatan dari struktur besi dan beton, ya, dan dimensi. Tapi kalau misalnya hanya untuk mengandalkan di bawah tanah, dia punya kekuatan lagi penahan tanah tuh, namanya kalau di struktur ada DPT, dinding penahan tanah, ya kan? Nah dia ada posisinya di bawah tanah, dan kalau bocor ataupun ini pasti nggak ketahuan. Tapi kalau misalnya Kalaupun merembes ke tanah kan Merembes begitu. ke tanah. Nggak buat berantakan lah ya, jadinya. tapi kalau misalnya di atas tanah kan otomatis expose ya, kelihatan, Iya. ya kan? Mulai berlumut lah Mulai nanti berlumut, dinding-dindingnya segala macam. Yang udah begitu. Ya, contohnya kayak saya tuh datang sini udah dibilang nggak masalah kaca bermasalah, Bilang aja. bilang ya. Lu, Dari yang- lu nanya ini video lagi di itu, lu nanya ya udah kita bilang aja. Oke. Jadi salah satu alasan kenapa gua greget banget dulu pengen renovasi dan akhirnya sekarang dihancurkan, kaca gua sebelah kiri itu gua dikerjain sebenarnya sama oknum. Jadi dia itu ada namanya bubble wrap ya Om ya. Jadi ada gelembung-gelembung bubble yang terperangkap di antara laminate, dan laminatnya itu juga jadinya prosesnya nggak sempurna ya. sempurna pembakarannya. Nah, jadi awalnya cuma ada 1-2 bubble. Tapi begitu kita kosongin kolam, kan kaca kan pas ada air, dia akan sedikit melengkung ya Om ya. Bending. Bending. Nah, begitu nggak ada tekanan air, dia akan kembali normal. Nah, jadi kan kayak dia elastis, bubble di dalamnya itu setiap kali gua kuras, nambah 1 biji, 1 biji. Jadi sekian kali gua kuras air, itu sekarang udah banyak banget dan nggak enak dilihat. Itu salah satu alasan kenapa gue sering video di sebelah kanan doang, jarang di sebelah kiri, karena ada bubble itu risih ngelihatnya. Dan Itu kalau dilihat sekilas emang nggak kelihatan, tapi kalau emang bener-bener diperhatikan kelihatan. Nah jadi kalau namanya ngomong kaca itu nggak bisa sembarangan, karena harus ada nanti namanya inspeksi apa Om? inspeksi. Jadi Nih kita lanjut sama Om Is nih yang jelasin masalah kaca inspeksi. jadi masalah kaca yang sebelah kiri pun gue nggak ada dikasih tahu sama Om Gio ya. Iya. Bener gak? Ya. Nggak pernah. Om ini masalah nggak? Tapi pas gue cek, Tahu-tahu dia tahu aja, gue bilang Gua sialan nih orang tahu aja nih. kan gue bilang, gue cek itu ada bubble. Jadi ada kejadian kaca tuh, apalagi tempered ya, itu nanti bisa pecah sendiri. Itu ada namanya discrete gap, ya kan? Jadi banyak Namanya apa Om? discrete gap. Discrete gap. Nah, Itu discrete kenapa gap. Om? Itu karena pemasakan yang nggak sempurna. Namanya dibilang lami, kita bilang cara biasa aja lah. Lami itu kita sering laminating, berarti dilapisin. Laminating, ya kan, laminate. Tapi dalam bahasa kacanya itu laminate. Di dalam itu ada PPB dan SGP. Kalau bilang harus dijelasin nggak ya? Sekilas aja lah. Oke. Mungkin di dalam itu ada PPB dan SGP. PPB itu polivinil butyral dan SGP Centiglass Plus. Itu ada deskripsinya, lu lihat aja di Google lah. Nah, lebih bagus mana SGP apa PVB? Dari bahasanya aja ada polivinil. Vinil berarti seperti kertas lah, lapisan kertas. Tapi kalau glass, Kaca. sentry glass berarti udah berbentuk kaca. Jadi misalnya Om, orang pakai 12 mili plus 12 mili, pakai centigrass, berarti kekuatannya dibanding dengan pakai PVB. PVB SGP ada sampai nambah 20%, 30%. nambah. Pasti ada pertambahan karena kan Oh, tapi tergantung ketebalan tergantung SGP-nya lagi ya. Tergantung SGP-nya lagi, karena di atas 2 itu 1,52 itu masih masuk di PPB, tapi kalau udah yang 1,8, 2 ya, sekian gitu ya. SGP itu di atas 2. Oh, di atas 2. Di atas 2. Dan itu juga rata-rata namanya pemasakan pas pembakaran laminate antara kaca yang ketemu kaca itu, ya kan, itu namanya di dalam itu ada nikel sulfat, ya kan. Kalau pembakaran itu kagak sempurna,
dari pas ruang pembakaran lari ke ruang yang suhunya lebih drastis, lebih turun dari ruangan pembakaran. Dan itu kalau normalnya itu pemuaian ya. Nah ini ada ruang-ruang yang tersimpan. Ya. Nah itu yang bisa bikin kaca tempret itu bisa langsung pecah. Karena itu sendiri kita gitu ya? itu solusinya cuma satu, heat test. Itu apa Tom? Kalau misalnya mungkin kalau gue jelasin agak ribet juga. Itu kalau Singkat cerita deh. singkat cerita itu adalah mengurangi angka resiko dari 50% pecah sendiri. Itu kalau orang kaca udah pas tahu heat test dan itu discrete gap dia udah tahu. Kenapa? Kita nggak tahu, kita udah pesen 2 hari aman, 2 minggu tahu-tahu pecah sendiri. Dan itu ada banyak kejadian di masalah di pemasangan. Bukan masalah pemasangan ya, karena udah terpasang pun kayak begini, kalau dia masih di dalamnya discrete gap itu dia bisa pecah sendiri. Om, jadi kita sambil jalan-jalan, Oke. coba Om jelasin ke kawan-kawan kira-kira seperti apa sih nanti layoutnya Om. Oke, jadi bukan kita sih, Om Is lah ya yang akan jelasin ini layout semuanya kayak gimana Om. Layoutnya ini udah pasti hancur nih ya, ini hancur. Kedua lagi dari dinding sebelah kita ambil buang 4 meter ke sini. Dinding ini ya, jadi patokannya dinding rumah gua itu ya, dinding rumah tarik ke sini. Biar estetikanya dapet lah ya. Ya, berarti 4 meter dari sini ke sana aman ya Om ya? Ya, gini ngeplong, nanti bisa kita buat parkir mobil atau apa. Masuk parkir mobil bro di taman bro. Ini taman. Ini jadi taman tetap. Oh ya udah berarti tetap ya kan. Berarti ada ruang taman. Dan untuk dari belakangnya kita totalnya ini di 5 meter 5 meter 50 ya. Dari dinding belakang buang ke depan. Oh, dinding belakang sampai bang ke depan berarti sampai di sini ya Om ya. Tadi udah Di sini ya, Ya. di bata ini. ya kurang lebih di sini nih, ya kan. Jadi nanti untuk gazebo kayaknya kita nggak harus apa-apain, Ya. tapi tetap Nanti kita tinggal ditarik sambung, tarik maju, jadi Tarik nyambung maju. langsung. ya kan. Posisinya langsung di depan Ya. kolam. Pelan. Oke. Terus untuk Ini berarti 5 meter dari Om Is berdiri sekarang sampai ke tembok ya Om ya. Itu kalau 9 meternya itu kurang lebih sampai di sini sih gua ngukur sampai dekat pohon itu 9 meternya. Jadi dari as tiang megatank itu 9 meternya sampai iya kurang lebih ini kan 4 meter. Iya, sampai ke pohon kecil itu. Nah, jadi nanti sistemnya kalau misalnya untuk apa? Untuk dinding-dinding, ya kan? Untuk dinding-dinding palingan kita perjelas sama dari gambar karena di sini ada potongan ya, ada detail. Contoh kayak gini lah, ya kan? Contoh ya. Tapi ini akan kita rubah karena ini dimensinya berubah, otomatis juga besi dan kekuatannya harus kita rubah juga semua. Nggak mungkin. Soalnya kemarin kan awalnya 8 meter Om ya. Akhirnya gue mikir nanggung udahlah hajar 9 meter. Ya, itu. Awalnya yang Om desain 8 meter tapi jadi 9. Tapi kalau dari spesifikasi material nggak berubah banyak ya. Nggak berubah banyak, hanya Karena atap cuma 1 dikit, meter nggak 1 terlalu meter. ini ya. Karena yang pertama gua kasih lu juga kan totaling itu nggak pembongkaran, nggak bikin baru. Ya kan? Ya kan? Nggak bikin baru karena kan dulu rencananya kita mau pakai balok gantung ya. Ya. Tapi nggak jadilah. Om berarti nanti kita ini frameless Om. Ada balok gantung nahan Ada yang- balok. Oh, Balok di atas tapi nggak balok melintang sana ya. Ini balok atas ini tetap ada. Tetap ada untuk pegangan. Jadi ini asumsinya orang pasti berpikir kenapa nggak pakai tiang, ya kan? Nggak pakai kolom lah. Kalau bahasa ini kan, kalau bahasa teknik kolom, tapi awamnya tiang. Sebenarnya bisa, ya kan? Tapi nanti itu teknis lah, ya kan? Dan ini yang harus kita kekuatan utamanya dari sini. Karena nanti ini penjangkaran, makanya di setiap teknik itu ada namanya tumpuan dan lapangan. Tumpuan itu apa dan lapangan itu apa? Ya nantilah, ya kan? Kalau harus didetailin Panjang ya. panjang banget, ya kan? Itu Bisa 2 jam. 2 jam gua kuliah. Kita aja ngobrol bukan ngobrol sih, diskusi sampai 4 jam lebih. Bisa kuliah lagi gua ntar. Satu SKS. Ya udah ini. Oke, untuk sistem pemipaannya dan filtrasinya mungkin 100% dari Om Gio ya. Ya, kalau filtrasi kita simpen dulu ya. Ya, kita simpan. Nanti kita bahas satu persatu sambil saat pekerjaan. Ya. Nah, nanti
Soalnya kalau gue jelasin sekarang, Om Is aja gue jelasin awalnya pusing, akhirnya gue tunjukin baru ini. Jadi dalam arti kata kita nanti sambil apa namanya, sambil pengerjaan pas buat satu filtrasi akan gue jelasin. Ya. Ini kayak gimana, kerjanya gimana. Jadi biar lebih enak diikutin dibanding gue jelasin singkat. Ribet juga gue jelasin ya kan. Ya, soalnya kan plumbing ini kan kaitannya juga sama struktur ya. Contoh kayak hal kayak gini. Di setiap pipa yang melewati dari dinding atau besi itu ada standarnya seperti begini. Untuk perkuatan nih. Contoh ya. Apa ya? Ini dinding, pipa melintang begini di dalam. Dan ini ada pembesian nih, pembesian. Dia lewatin sini. Pipa di sini. Dan ini nggak bisa kita langsung sodok aja, ini harus ada perkuatan minimal gini. Kita kasih besi lagi. Nah, ini bukan saya yang bikin atau dari keinginan owner, tapi ini udah ada di standarnya di kalau dulu PBN tahun 82 ya, peraturan beban negara tahun 82, sekarang yang sudah berubah mungkin jadi SNI ya tahun berapa lupa, saya udah lupa. Oke, kayak gitu aja contohnya. Dan itu yang harus diperhatikan. Kenapa harus dijepit? Karena biar setelah saat pengecoran itu pipa nggak goyang. Lagi pas saat pengecoran kan kita harus minimal pakai vibrator ya. Vibrator itu apa? Vibrator tuh berjenis ada konventer, vibro, dan kedua lagi nalnya itu berapa? Yang 50 kah 60 dari kekuatan pas kita pengecoran biar dia nggak ada namanya segregasi. Kalau nggak apa itu segregasi? Wah, nantilah panjang lagi. Iya, kropos gitulah intinya, biar nggak kropos tuh kayak apa gitu. Oke. Terus Om, nanti kalau material kita rencana taruh di situ ya. Material taruh sini. Nah, jadi kita lihat tempat kita naruh material. Jadi untuk kaca nanti itu berarti dikirim pakai kontainer Om ya. Kita kan kirim pakai kontainer ya. Kita kirim pakai peti. Habis itu kita kirim pakai peti. Kemudian di sini pakai forklift kita angkat. Kita angkat forklift. Berarti kita taruh dulu di sekitar sini ya, kaca yang udah kita 6,5 meter ya. 6,5 meter. Nah, berarti ini pintu ini harus gua bobok nih Om. Harus gua copot. Enggak. Kalau misalnya hanya gendong enggak harus. Forklift kan kira-kira yang ini kita pakai 2 forklift. Jadi gendong ini kaca. Nah, ini kan tapi kacanya 6,5 meter Om. Ini kan paling cuma berapa meter ini pintu gua Om? Kan kita berdirinya begini. 2 meter. Ada 2 meter. Oh, ya melonjor jadinya ya, Ya. bukan. Oke. Nanti hooknya itu kita panjangin. Jadi asumsinya kayak begini. Ini peti, ya kan? Ini peti, ini forklift. Ini forklift, ini hooknya kita panjangin. Ini forklift. Oh, oke. Tuh. Jadi ini satu forklift lah ya. Ini forklift. Gitu. Jadi ngegendong. Jadi mundur jalannya nanti Om mundur ya? belakang sini, retan. Itu lebih efisien daripada harus bawa, karena kan lebar bro, ya kan? Nah. 9 meter berapa yang harus kita bongkar, tapi bisa dari kelar masuk begini, taruh, forkliftnya pindah posisi, langsung posisi pas, kelar kan? Oke. Berarti nanti lokasi bongkar kita di sini Om ya? Iya. Terus untuk saat pengerjaan berarti material Sini semua. warmes, besi, tete bengek segala macam di sini Om ya? Ya untuk besi bawahnya mungkin kalau untuk dinding sama balok kita konvensional ya, kata pakai pembesian. Tapi kalau buat Konvensional itu apa sih Om maksudnya? ada yang pakai misalnya kayak contoh kayak precast, ya kan? Nggak pakai begisting, langsung taruh, apa pakai bondek, ya kan? Itu banyak lagi bahasanya konvensional tuh. Kalau gue jelasin 2 SKS habis. Oke. Ya. Jadi ya nggak mungkin juga 4 jam yang kita diskusikan kemarin Nggak kita ada, jelasin ya. dalam hitungan Berapa menit? 10 menit atau 15 menit. Jadi intinya ini udah bisa dibilang final ya, 95% final. Tinggal gue bikin gambar dulu. Kalau udah gambar udah keluar, itu material sudah. Om nanti kita buat 3D nggak? 3D boleh, nah, makanya bilang dulu struktur dulu. Kalau misalnya kita bisa 3D tuh nggak bisa sembarangan. Wah, terjadinya kayak gini enggak. Tapi kalau saya bikin dulu struktur arsiteknya, nanti baru kelihatan 3D. 3D-nya baru aktualnya seperti apa ketahuan. Jadi mumpung area ini masih berantakan ya, masih kosong.
Jadi ini semua numpuk material sini, bongkar di sini. Berarti kan Om Is nanya rumputnya gimana? Ya rumputnya kan juga rumput biasa. Jadi ya udahlah. Korbannya korban rumput ya Om ya. Iya, lu bayangin. Ini 2 kali gambar gua. Hampir 3 kali ya, 3 kali. 3 kali gambar. 3 kali sampai. Karena ya emang harus begitu karena nggak bisa gua kasih gambar langsung di ACC nggak, karena keinginan owner tuh beda-beda. Itu satu. Kedua lagi kita harus ngitung kekuatannya, ya kan? Ya. Nah kalau misalnya owner pengen berubah ya harus kita turutin. Why? Kenapa? Karena keinginan konsumen tuh setiap orang individunya beda-beda. Itu dia mau inilah beginilah, ya kan? Nah tapi intinya kita bikin harus benar dengan sesuai standar yang ada. Tuh. Jangan hanya yang penting kelihatan bagus tapi kagak proper. Wah itu yang Soalnya kalau udah ngomong kayak gini udah nggak bisa sembarangan Om. Bukannya gimana ya, bukannya sok jago apa gimana, Ya. tapi kalau udah volume besar, kita emang bener-bener yang mesti paham konstruksi, Ya. paham semuanya. Kalau nggak, soalnya jujur aja banyak yang DM gua ya di Instagram atau di Facebook, dia buat mega tank, tapi karena yang ngebuatnya kurang berpengalaman, akhirnya gue nyebok. banyak Om Is yang benerin, atau emang bahkan ada yang ditinggal sama kontraktornya nggak mau tanggung jawab. Jadi emang apa ya Om ya, nggak sembarangan bisa buat begitu. Jadi emang ya Amanin lah. ditanya dulu, lu pengalaman lu apa Ya, ya. kalau Susahnya emang begitu ya Om ya, tapi emang ya begitu. iya kalau yang makanya bilang kalau pengalaman sih belajar secara otodidak ya gue ya, karena gue bekerja juga di bidang struktur, arsitek, landscape dan pasat pasat itu gue pegang. Ada beberapa gedung yang udah gue bikin lah kasarnya, ya kan. Dan gue bekerja di salah satu BUMN. Kenapa gue beranikan gue nongol di permukaan? Karena ya banyak juga sih yang DM nanya-nanya, sebenarnya gue bukannya mau mencari popularitas gitu. Soalnya sebelum gue kenal sama Anthony, sama Yevandi juga, sama yang lain, gue tuh udah biasa bikin tank-tank yang orang-orang yang nggak mau gue sebutin namanya. Ya. Di... Karena mereka nggak mau diekspos. Ya, Nggak mau diekspos. Jadi ya kurang lebih itulah hasil meeting kita Om ya. Hasil meeting kita intinya konstruksi udah final Om ya. final. Konstruksi udah final. Jadi kalau untuk tanknya itu sendiri panjangnya 9 meter, 9 meter, lebar 4 meter, totalnya tinggi 2,2 meter. 2,2 meter. Itu belum di luar filtrasi ya. Filternya itu 9 meter kali 2 meter kali 9 kali 1 kali 2, tingginya 2 meter. Tapi ada satu sistem filtrasi yang emang unik Om ya. Unik. Yang emang unik dan apa ya? Kalau untuk gue mega bilang ya, gue bikin dari total yang udah gue bikin tank 7 sampai 8 tank di Jogja, di Semarang dan yang lain-lain. Terus terakhir yang minta tuh di Bekasi. Ini yang paling unik. Why? Kenapa? Karena gue juga sistemnya sama Giovanni ini diadop dijadiin, tapi gue sebagai strukturnya gue harus ngikutin nih. Karena sistemnya gue bilang nggak. yang mana dulu ya? Jangan. Ada satu nanti bakalan surprise lah ya kan. Surprise ya kan. Tapi gue baru kesempatan mikir, wah iya ya kan. Soalnya Om Giovanni juga orangnya orang teknik kan, nggak bisa kasarnya. Walaupun owner gue teknik atau enggak, dia minta penjelasan, minta perhitungan, gue kasih. Tapi kalau misalnya yang kayak gini, gue baru kepikiran ya kan. Tapi tetap insya Allah gue bisa ngikutin sesuai dengan owner gue. Itu aja. Oke, gitu aja bro. Soalnya gue banyak maunya, jadi ya banyak ide-ide yang digabung dan jadi ide-ide liar, bener-bener ide-ide liar, dan gue harus ngikutin. harus ngikutin jadinya. Sampai meeting jam 12 kita selesai. 12 hanya untuk Bahas filtrasi. Plumbing filtrasi, bukan filtrasi ya gue yang bahas ya. Plumbing filtrasi karena gue harus ngikutin plumbingnya dia. Ngikutin plumbing gua ada ide-ide seperti ini. Gua mentoknya ini gimana cara eksekusinya, itulah kita bahas detail sama Om Is. Terus gua jelasin satu persatu Tapi udah cara kerjanya semuanya.
Itu udah di Panjang deh pokoknya. Tapi nanti kalian lihat aja. Ini di kolam-kolam koi orang belum ada kayak gini om. belum sampai yang ada yang petinggi di Indonesia pun nih kalau gua aplikasiin oke juga, tapi nggak bisa ngambil itu. Om, kalau misalnya ini udah jadi gue publish, bisa gue jadiin hak milik nggak? Hak cipta nggak? Copyright nggak? Boleh kan lu yang ini Sistem filtrasinya? sistem filtrasinya ya, karena kan itu hak kita. Tapi kadang-kadang orang Bodo amat. bodo amat, yang penting gua bisa ini. Ya gitu udah, kan juga untuk edukasi ya. Jadi kalau mau diikutin silakan. Cuma resiko ditanggung masing-masing karena nggak segampang itu ngebuatnya. Karena semuanya itu dihitung. Bahkan gue bilangin sama Om Is, kalau kita ada ngomong megatank, per 1 cm itu dikali luasan harus dihitung dan harus dipertimbangkan. berapa ratus liter yang kita Hal-hal seperti itu. Tapi nanti kita lihat aja sambil pengerjaan Om Is ya. Ya. Oke, jadi Om Is, ini kenalin dulu dong. Ini yang Om Is bawa, ini siapa? Dari mana dulu nih Om? Ini dari rekan gue, ya kan? Namanya siapa Bang? Fadil. Bang Fadil. Nanti dia yang bakalan stay di sini, ada 2 orang, satu lagi. Mungkin kan gue supervisi ya, Ya. kan? Nanti dia yang jadi mata kuping gue di sini gitu. Oke. Terus Kalau ini kenalin dulu Bang. Saya Hermawan, Pak. Ah, apa nih Bang Hermawan? Jadi Jadi Iron Man. Jadi gambar, membuat desain gambarnya. dia jadi dia nih di Drafter daftar gue. Gue kenal dia tuh dari tahun 2012. Lagi gue proyek PT salah satu BUMN juga, yang sekarang gue gelutin. Ya. Dia nih dulu ahlinya mechanical, electrical, plumbing ini dia sekarang, tapi udah ngerambah struktur. Dan ini salah satu hotel terbesar ya, bintang 5 ya di wilayah Dago. Mungkin Ko Antoni udah paham lah. Jadi ya kan? Bang Hermanto daftarnya. Daftarnya. Dan daftar Berarti itu di bawah. ini emang udah orang-orang yang di bidangnya yang mengerjakan. Jadi gua kan jujur untuk konstruksi gua kurang paham. Jadi makanya gua gandeng Om Is yang bener-bener ngerti konstruksi dan kita saling mengisi. Jadi Om Is dari bener-bener konstruksi itu udah tidur pun udah selesai sama dia. Jadi digabung dengan sistem filtrasi, moga-moga insya Allah hasilnya sesuai yang diharapkan Om Is ya. Ilmu gue juga sih nggak banyak, cuma bisa sedikit gitu loh. Ya, bisa sedikit lah. Karena nggak harus ada disombongin, karena ilmu gue cuma setetes di lautan luas itu aja. Karena ya tapi kan kita memaksimalkan Maksimalkan apa yang kita tahu, kita kolaborasi ya. Sebenarnya kan 1001 jalan menuju Roma. Yoi. Nah, ini jalan kita nih. Kita lewat Pekanbaru. Kita lewat Pekanbaru ke Roma, jauh bener ya. Ini kedatangan yang kedua ya. Kedua. Jadi Om Is, berarti nanti sistemnya gimana Om? Berarti kan Om semua itulah nanti lah ya. Bentar, Kita kan nanti ada aja lah ya, call-out. ada call. Ya udah mungkin pembahasannya udah 20 menitan lebih. Jadi abis ini kita ke tempat Kohasan, Pak Yusuf. Super Gigateng. Ini gambar juga udah ada. Gambarnya udah ada. Udah gue desain juga, ya kan? Ya mudah-mudahan lah, ya kan? Semua terkait dengan hobi. Itu Ya. yang paling enak tuh, hobi kita dibayar. Itu yang paling Hobi menghasilkan. karena gue juga penghobi ikan gitu. Iya. Dari dulu. Oke, itu aja video kita. Semoga apa yang dijelasin Om Is sedikit banyak bisa menambah wawasan ya Om ya. Karena jujur banyak wawasan baru mengenai kaca dan konstruksi yang gue belajar dari Om Is. Jadi itu aja video kita kali ini. See you guys in my next video. Bye bye.